Izin memperkenalkan diri, Muhammad Dairul Robi 2003 14.045 akan mempresentasikan hasil dari pembuatan tugas untuk UTS yang dimana mata kuliah aplikasi kecerdasan dalam ketenaga listrikan, Smart Grid, PLN dan Smart Meter System Network. Oke, di sini pertama, pemahaman konsep Smart Grid adalah sistem jaringan listrik yang terintegrasi menggunakan teknologi yang dimana menggunakan komunikasi dua arah dan kontrol cerdas. Tujuannya adalah untuk memantau dan mengelola distribusi listrik dari semua sumber pembangkit secara efisien guna memenuhi kebutuhan konsumen yang dinamis. Kayak di sini yang dimaksud dua arah itu adalah yang dimana ke jadi setiap daerah itu mengirimkan informasi kepada kontrol yang dimana nanti akan diolah. Kemudian ada komponen utama pada smart grid ini. Yang pertama adalah pembangkit yang dimana menggunakan pola untuk operasi dan pemeliharaan OEM serta dilengkapi dengan sistem penyimpanan baterai, penangkapan karbon. Kemudian ada transmisi yang dimana ini akan mengirimkan energi listrik dari pembangkit menuju konsumen, di mana memungkinkan respon permintaan demand respon dan pemantauan vegetasi otomatis untuk menjaga keamanan transmisi. Kemudian ada distribusi yang dimana di sini tahap terakhir energi listrik yang akan digunakan oleh konsumen seperti pelanggan rumah ataupun pelanggan pabrik, mengidentifikasi anomali peralatan secara otomatis dan pengelolaan kebijakan pemeliharaan secara digital. Kemudian ada di sini pusat komando yang dimana menggunakan AI untuk perencanaan pembangkit, manajemen pemadaman, dan pemantauan energi secara real time. Kemudian pentingnya smart grid. Kenapa smart grid itu penting? Sistem ini krusial untuk mengantisipasi penetrasi variabel renewable energy seperti panel surya atau angin yang sifatnya fluktuatif atau berubah-ubah. Dengan smart grid, ketidakpastian di sini supply dan permintaan dapat diprediksi dan dapat direspon dengan cepat agar stabilitas sistem, frekuensi, dan tegangan tetap terjaga berdasarkan standar yang telah ditentukan. Analisis smart meter system network, arsitektur jaringan yang ada pada smart grid. Oke, yang pertama itu ada Field Area Network, FAN, jaringan area lokal yang menghubungkan smart meter di rumah-rumah atau toko ke sebuah konsentrator, biasanya mencakup area pemukiman atau blok industri. Alat komunik Wide Area Network, WAN, jaringan area luas yang mengirimkan data yang telah dikumpulkan oleh konsentrator menuju pusat data utility company, PLC. Alat komunikasi data, data penggunaan listrik mengalir dari smart meter, konsentrator melalui FAN, utility company melalui WAN. Komunikasi ini bersifat dua arah, sehingga perusahaan listrik juga bisa mengirim sinyal ke meteran pelanggan, misal pemutusan sementara atau pemberitahuan pembaruan tarif listrik. Oke, teknologi komunikasi yang dipakai di sini pertama ada wireless menggunakan frekuensi radio atau seluler, fiber optik untuk kecepatan data tinggi dan latensi rendah biasanya pada WAN, PLC atau BPL, broadband over power line mengirimkan data digital langsung melalui kabel listrik yang sudah ada. Fungsi dan peran smart meter. Fungsi utama itu pertama atau mengukur konsumsi energi secara berkala, mendukung komunikasi dua arah, dan menyimpan data profil beban secara mendetail. Kontribusi smart meter, monitoring konsumsi energi listrik. Konsumen dapat melihat pola penggunaan listrik mereka melalui aplikasi sehingga bisa melakukan penghematan energi, sistem billing, menghilangkan kebutuhan pencatatan manual oleh petugas. Tagihan menjadi lebih akurat dan transparan. Deteksi anomali atau pencurian. Sistem dapat mendeteksi jika ada perbedaan signifikan antara energi yang dikirim dari trafo distribusi dengan total energi yang tercatat pada meteran pelanggan. Oke, di sini ada dua gambar yang dimana ini ada keterkaitan. Keterkaitannya itu
Pertama, hubungan smart meter adalah ujung tombak atau sensor smart grid. Tanpa smart meter, bagian smart control system pada gambar pertama tidak akan mendapatkan data yang akurat untuk melakukan analisis atau manajemen pemadaman. Oke, di sini ada area distribusi atau tempat konsumsi energi oleh pelanggan yang dimana di sini konsentrator mengumpulkan data yang nanti akan dikirimkan dan dianalisis oleh AI Insight untuk proses selanjutnya itu adalah untuk pengambilan keputusan. Oke, jadi dari ketiga komponen ini, dari pembangkit hingga distribusi, itu ada masing-masing kontrolnya. Jika tanpa smart meter, smart grid akan kehilangan kemampuannya untuk melakukan demand respon. PLN tidak akan bisa memprediksi kapan beban puncak terjadi secara akurat di level rumah tangga, sehingga efisiensi pembangkit sulit dicapai. Analisis kritis, tantangan implementasi, investasi infrastruktur yang sangat besar, standarisasi perangkat dari vendor yang berbeda, serta resiko keamanan cyber data pribadi konsumen. Peran IoT dan AI. IoT berperan sebagai jembatan konektivitas antara perangkat, sementara AI mengolah data dari jutaan smart meter untuk memberikan wawasan prediktif seperti mendeteksi kerusakan trafo sebelum terjadi ledakan atau kerusakan pada trafo tersebut. Implementasi Advanced Metering Infrastruktur AMI oleh PLN di kota-kota besar seperti Jakarta untuk meningkatkan rasio elektrifikasi dan efisiensi operasional. Machine learning dapat digunakan untuk load forecast atau prediksi beban. Dengan algoritma ML, sistem bisa memprediksi bahwa besok pukul 7 malam akan terjadi lonjakan beban, sehingga pembangkit seperti generator cadangan bisa dipersiapkan lebih awal. Oke, di sini memang smart grid itu mempunyai banyak kelebihan, tetapi juga ada beberapa kelemahan yang dimana itu bisa beresiko besar karena di sini dikatakan keamanan cyber terhadap data pribadi konsumen akan terekspos, yang dimana data pribadi ini kan tidak boleh tersebar. Mungkin untuk keamanan ini kita harus tingkatkan lagi supaya konsumen merasa nyaman dan perusahaan pun akan mempermudah. Kesimpulan, peran smart meter sebagai jembatan komunikasi dan sumber data utama antara konsumen dan penyedia listrik. Pentingnya smart grid, infrastruktur masa depan yang wajib ada untuk mengintegrasikan energi terbarukan dan menciptakan sistem kelistrikan yang mandiri, andal, dan ramah lingkungan. Sekian dari saya, Muhammad Darul Robi, 2023 14.045. Terima kasih sudah mendengarkan.